lagi sama aku Afifa. So di video kali ini aku tuh mau ngejawabin Q&A yang udah aku buat di question box Instagram aku, Afifa Riyad. Banyak banget yang nanya apakah aku beda apartemen sama Sila, apakah aku putus sama Dede atau enggak. Dan aku bakal jawabin semua pertanyaan itu di video kali ini. Ada gelas. Tapi sebelum ke videonya aku mau skincarean pakai skincare favorit aku, Scarlett Whitening. Jadi sebelum aku tidur aku tuh biasa udah cuci muka pakai body wash Scarlett Whitening, terus habis itu aku pakai serum karena sekarang aku lagi breakout, kelihatan gak sih? Parah banget breakoutnya. Makanya sekarang aku mau pakai yang varian Acne Serum ini. Nah, kalau kalian pakai serum biasanya jangan kena ke kulit kalian biar ininya tuh tetap steril gitu loh, guys. Dan untuk kandungannya sendiri, Scarlett Whitening yang varian Acne Serum ini dia tuh udah mengandung cedar water, salicylic acid, sama licorice yang bagus banget emang buat menghilangkan jerawat-jerawat membandel ini. Nah, udahannya finishnya tuh kayak glowing kayak gini. Wow. Dan karena sekarang bikin videonya udah malam, aku mau pakai yang night cream dan ada yang day cream juga buat aku pakai besok. Mami kodok, lihat tuh. Tuh, kayak auto glowing banget. Terus buat kalian yang pada nanya, tapi kan aku nggak ada jerawatnya, kalian bisa pakai varian yang Brackley yang warna pink gitu loh, itu gemes banget. Jadi buat kalian yang mau order bisa langsung aja cek Instagramnya di Scarlett Whitening atau langsung aja order, linknya di description box aku. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Suka kesel nggak sih sama Sila dan gara-gara apa? Jujur gue tuh kesel banget sama Sila, soalnya dia tuh orangnya tuh kayak bad moodan gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi menanyakan sesuatu atau nggak gue mengajak bercanda, itu bisa menjadi garing gara-gara Silanya tuh yang lagi bad mood gitu. Jadi kesel banget kalau dia tuh lagi bad mood atau nggak lagi diem aja, atau enggak kalau misalnya gue tanya tuh dia cuma jawab kayak gini, udah gitu doang. Gitu gue kesel banget sih kalau misalnya lagi kayak gitu. Kalian punya nggak sih adik atau nggak kakak yang bad moodan dan kalau misalnya ditanya tuh kayak gitu pengen nonjok gitu nggak sih rasanya? Iya kayak gitu rasanya. Udah. Pertanyaan kedua, Derry tuh jahil atau manja? Dua-duanya kalau menurut gue ya. Derry tuh orangnya jahilnya tuh jahil banget, dan dia tuh gemes, dia tuh lucu, terus habis itu dia tuh orangnya tuh ngangenin. Terus kalau misalnya ditanya dia tuh manja atau enggak, dia kadang-kadang manja, kadang-kadang enggak. Dan menurut gue tuh dalam setiap pasangan tuh nggak selalu ceweknya aja yang manja nggak sih, tapi pasti ada cowoknya yang manja juga gitu, tapi nggak seterusnya, kadang-kadang doang, selang-seling gitu lah gitu. Jadi kalau bisa ditanya dia itu jahil atau manja, dua-duanya. Next ke pertanyaan ketiga, Kak Viva mau nanya dong, selisih umurnya sama Kak Sila berapa tahun? Makasih. Sama-sama. Selisih umur aku sama Sila tuh sebenarnya 3 tahun kurang. Jadi sekarang tuh umur aku 20 tahun. Pas, nggak pas sih, umur aku 20 tahun bulan Mei kemarin. Jadi udah 20 tahun lewat 5-6 bulan, nggak tahu berapa bulan pokoknya. Terus umur Sila itu sekarang 17 tahun. Bentar lagi dia 18 tahun. Bulan depan 18 tahun. 10 Februari guys, ingetin, 18 tahun dia. Udah legal. Terus pertanyaan yang ketiga, kenapa nggak seapart lagi sama Kak Sila? Jadi gini loh guys, aku tuh kan kuliah aku tuh kan di Bekasi. Nah, aku tuh belakangan ini lagi suka bolak-balik aja gitu loh ke kampus, tapi nggak sering-sering banget, bahkan jarang gitu. Emang lagi pengen lebih dekat aja dari tol kampus gitu loh. Jadi aku kan ada apartemen di mana itu tuh deket banget sama tol ke arah Bekasi. Jadi aku pindah dulu sementara di situ. Tapi deket juga sama apartemennya Sila ini. Jadi kalau misalnya mau ketemu atau mau bikin konten ya tetap deket, cuma 2 kilo. Tapi bedanya kalau misalnya gue mau ke kampus, gue nggak perlu melewati jalanan biasa yang macet gitu loh. Jadi gue langsung aja masuk tol gitu. Nah, jadi bulan kemarin tuh gue hampir 2,5 bulan tuh di situ terus gitu. Dan sekarang lihatlah, gue sudah balik lagi ke kamar asal gue. Terus gak usah nanya kenapa gue balik lagi ke kamar asal, ya karena gue gak bisa jauh-jauh, gue gak bisa hidup sendirian, gue gak mau kesepian gitu. Itu jadi lebih baik gue melewati kemacetan yang membabi buta daripada harus merasakan kesepian selama berhari-hari gitu. Gitu deh pokoknya. Langsung gak sih ke pertanyaan kesekian, gue gak tahu. Pertanyaan selanjutnya, kuliah di jurusan apa dan alasan kenapa ambil itu? Semoga dijawab.
gue ambil jurusan komunikasi PR nanti. Alasan gue ambil jurusan komunikasi itu biar komunikasi gue bagus, biar gue ngomong tuh gak belepotan, biar gue ngomong juga gak kecepetan. Intinya gue belajar komunikasi banyak hal lah gitu. Dan gue suka komunikasi. Karena gue suka komunikasi dan komunikasi gue kurang bagus, ya udah gue ambil jurusan komunikasi di LSPR gitu. Doain aja biar gak mogok di jalan, biar gue cepet-cepet lulus. Baru juga semester 1, Fah. Aneh. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Afifa teleponan sama Bang Dery sehari berapa kali? Gak tahu. Kadang-kadang gue bisa sampai seminggu gak telepon, gak berkabar juga bisa. Berkabar tuh kayak pagi doang gitu loh. Jadi kayak, hai aku udah bangun, gitu-gitu. Oke, udah. Sampai malam gue gak berkabar, gak chatting, sampai gue mau tidur kayak oke, aku bobo ya gitu. Oke, kamu juga bobo, good night udah. Kadang suka kayak gitu. Kadang kalau misalnya gue lagi kangen ya gue telepon dia terus. Kalau misalnya nggak diangkat tuh kadang gue tuh tipe orang yang suka ngeganggu, tapi gue tahu kalau misalnya acara dia emang nggak bisa diganggu ya gue nggak telepon dia sama sekali. Tapi kalau misalnya dia lagi di rumah atau main game tuh gue tuh tipe orang yang kayak gue teleponin terus tuh. Kalau nggak ya gue telepon sampai lu angkat kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau bisa ditanya teleponan sehari berapa kali, itu nggak nentu. Gue lebih ke chatting, lebih sering ke ketemu, dan chatting juga jarang banget. Telepon juga jarang. Kadang teleponan doang sehari bisa 3 kali tapi nggak chatting kayak gitu. Jadi tergantung sih ya, tergantung gue nya sibuk atau enggak, tergantung dirinya ngangkat telepon gue atau enggak dia nggak balas chat gue, nggak tahu deh, pokoknya tergantung. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Pernah dilabrak gara-gara apa? Banyak. Tapi gue yang gak pernah gue lupain ya, waktu itu gue tuh pernah dilabrak gara-gara cowok. Itu waktu gue SMA. Jadi ada beberapa cowok kelas 3, waktu itu kan gue kelas 10, dia tuh ngechat gue kayak nanya, kok masih online gitu, kayak sokap banget deh. Terus juga, kok belum tidur? Gue bilang iya belum ngantuk, dan ternyata tuh dia punya cewek gitu loh. Terus seketika tuh cowok tiba-tiba bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau aku ngechat kamu gitu. Terus gue kayak ew, terus maksud lo apa? Emang kenapa kalau ngechat gue, dan kenapa kalau teman-teman gue tahu? Kan kayak seolah-olah gue simpenan gitu kan, padahal gue suka sama dia aja tuh belum tentu gitu. Ya udah, akhirnya tiba-tiba ada satu cewek yang ngelabrak gue, dan dia bilang kayak, lo ngapain ngechat cowok gue? Padahal cowok dia duluan yang ngechat gue gitu. Dan itu ngelabraknya di kantin, tapi nggak rame sih, kayak dia ngomong 4 mata aja gitu sama gue. Ada cowoknya juga, cuman cowoknya tuh nggak ngomong apa-apa, diem aja gitu. Terus soal waktu SMP, gue pernah ngeliatin kakak kelas gue kayak, oh dia cantik banget, dia keren banget. Gue liat dia, tapi kayak gue punya sopan santun gitu. Jadi gue gak pernah ngeliatin dia yang kayak sampai ngeliatin kayak gini. Enggak dong, kayak gue ngeliat beberapa detik gue langsung makan. Gak lama gue ngobrol sama temen gue, terus gue ngeliatin dia lagi, gue langsung makan. Kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung nyamperin gue beserta teman-teman gengnya itu. Terus dia bilang kayak gini, ngapain lo ngeliatin gue dari tadi gitu. Terus gue bilang, hah? Enggak dari tadi, gue bilang gitu kan. Ya lo ngeliatin gue dari tadi, katanya gitu kan. Gak berhenti-berhenti lagi, katanya gitu. Terus dia bilang, makanya kalau punya mata tuh dijaga. Terus gue bilang dalam hati gue, ya gue punya mata dijaga anjing. Ini gue matanya buktinya masih ada, gak diambil orang. Kayak gitu. Jadi itulah yang gue inget ya. Tapi kalau soal labrak-melabrak tuh banyak banget. Mulai dari bulu mata gue disangka extension, padahal ini bulu mata asli. Ini bulu mata asli, tapi dilabrak gara-gara extension. Lucu lah, masa-masa sekolah tuh lucu, tapi ya udah, itu wajar, itu masa sekolah gitu. Terus next, pertanyaan selanjutnya, suka seblak atau enggak? Suka banget, gue suka banget sama seblak. Dan bahkan dulu gue over suka sama seblak sampai berat badan gue tuh naik sekitar 4 kiloan gitu, gara-gara makan seblak. Setiap pulang basket makan seblak, pulang sekolah makan seblak, malam makan seblak. Lo bayangin jadi segedut apa. Tapi kayak gitu. Tapi seblak tuh enak banget. Kadang-kadang gue bikin sendiri, tapi nggak enak, enakan beli. Next, pertanyaan selanjutnya, paling lama marahan sama Bang Dery berapa hari kak? Marahan sama dia itu sebenarnya nggak pernah lama-lama, kayak sehari masalah tuh langsung kelar. Tapi paling lama tuh gue berantem sama dia tuh kayak bisa sampai 4 jam, bisa sampai 5 jam. Jadi kayak gue berantem jam 12 siang nih di sini ya gitu. Terus habis itu ya gue bakal, kita saut-sautan, diem-dieman, terus kita ngomong apa segala macam tuh kayak sampai jam 6. Tapi masalahnya kelar gitu loh. Jadi kita nggak pernah sampai berantem berhari-hari gitu. Pernahnya bete berhari-hari sampai gue tuh kayak nggak ngabarin dia karena dia nggak ngabarin gue duluan. Terus sampai 5 harian gitu. Tapi nggak, tetap sayang lah. Next, pertanyaan selanjutnya, Kak Viva lebih suka YouTube, TikTok, atau Instagram? Diurutin aja yang paling disuka banget apa?
nggak bisa suka semuanya. Gue suka YouTube, gue suka Instagram, gue suka TikTok, gue suka TikTok, gue suka Instagram, gue suka YouTube. Udah. Kayak gitu. Itu pertanyaan aneh banget sih. Pertanyaan selanjutnya, perasaan Kak Viva bakal gimana kalau tahu teman kita suka sama cowok kita tiap hari kerjanya caper terus? Seneng, happy, berarti cowok gue ganteng, berarti cowok gue menyenangkan, berarti cowok gue membuat nyaman gitu. Asal cowok gue jangan tergoda aja, tapi gue bakal bete sih sama temen gue kalau misalnya emang fix temen gue tuh suka sama cowok gue gitu. Temen gue suka sama cowok temennya gitu, ibaratkan tuh kayak sedih gitu, kayak kalau gitu sih sama gue, kayak gue kan teman lo gitu, sedih banget, bakal sedih sih, sedih banget. Jangan kayak gitu ya kalian, jangan suka sama cowok orang, karena pertama kasihan kaliannya, kasihan lo yang suka sama cowok orang, kasihan juga ceweknya, kasihan juga cowoknya. Karena gini loh, udah tahu nih cowok udah punya pacar nih, terus cowoknya kegoda atau enggak cowoknya suka duluan nih sama nih cewek atau temennya cewek, gimana ya gue jelasinnya, gak salah itu skip aja lah anjing, skip. Pertanyaan selanjutnya, Kak Viva pernah insecure gak sih? Kalau pernah insecure gimana cara ngatasinnya? Pernah banget dong, gue pernah insecure, bahkan gue sampai ke over insecure sampai gue harus minum obat. Itu gue pernah banget. Jadi insecure gue tuh didukung oleh orang-orang gitu loh. Jadi kayak misalnya gue insecure sama si A dan orang sekitar gue tuh mendukung bahwa ya emang begitu gitu loh. Tapi bukan adik gue ya, orang sekitar, orang-orang jauh gitu. Terus gue langsung kayak insecure, gue gak bisa tidur, gue gak sayang sama diri gue sendiri, gue selalu benci sama diri gue sendiri, gue pengen kayak dia gitu. Gak pengen kayak dia anjing, tapi gak mau dibanding-bandingin gitu. Terus akhirnya gue sempet stres, gue sempet depresi, terus gue ke psikiater, ke psikolog, gue dikasih terapi di psikolog, gue dikasih obat di psikiater yang sampai sekarang obatnya masih gue minum. Gara-gara insecure itu menyebabkan halusinasi. Jadi gue kalau misalnya nggak minum obat, gue bakal halusinasi dan gue bakal mood gue tuh kayak turun, mood gue tuh kayak rumput kalau misalnya nggak minum obat. Kalau kata dokternya tuh kayak gitu. Jadi gimana caranya biar mood gue tuh bisa stabil, lurus lagi gitu guys. Jadi insecure boleh, tapi jangan over, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu. Nggak mau kan minum obat setiap hari dan nggak tahu sampai kapan? Nggak mau juga kan buang-buang duit ke psikiater, mending duitnya buat belanja, beli baju, ke salon. Obat ke psikiater sama dokter psikiater tuh gak murah. Next, pertanyaan selanjutnya, Kak Viva gimana rasanya punya pacar seorang Dery Fransakti? Kenapa dengan Dery Fransakti? Ada apa dengan Dery Fransakti? Kenapa harus bilang kayak gitu? Karena kan gue sendiri juga Afifah Riyad gitu loh, anak Bu Suzan gitu. Anjay, sombong banget. Dari ya gue senang punya pacar Dery karena dia orangnya lucu, dia orangnya humoris, dia orangnya ngerti, dan semoga dia juga bisa jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kan setiap manusia kan emang harus terus berkembang menjadi yang lebih baik kan. Dan gue berharap itu sama cowok gue, gak terlalu berharap karena gue takut kecewa. Gue berharap itu sama diri gue sendiri sih. Udah gitu doang. Itu pertanyaan terakhir tadi. Thank you banget udah nonton video gue. Semoga kalian terhibur ataupun kalian jadi terjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini. Dan sampai sekarang gue belum putus sama Dery. Tadi ada beberapa pertanyaan yang bilang masih sama Dery atau enggak. Aku udah gak lihat sering buat story gitu. Gue masih sama Dery sampai sekarang. Dan sekarang gue pacaran udah hampir 1 tahunan gitu guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Semoga kalian terhibur dengan videonya, dan sampai ketemu gue di video selanjutnya. Bye bye.